Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Nah, kali ini kita kembali lagi di Financial Essential for Small Business. Kali ini kita akan ngomong karakter yang ketiga yang membuat sebuah bisnis itu bisa hancur. Nah, di sini adalah dari segi bookkeeping. Karakter ketiga kita adalah bookkeeping, di mana kita akan ngomongin tentang apa itu bookkeeping, apa itu controlling, kenapa penting, dan apa yang terjadi kalau misalnya bookkeeping ini kita buatnya nggak sesuai. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu deh mengenai bookkeeping. Apa itu bookkeeping? Mungkin teman-teman akan kayak, oke, kita pernah dengar bookkeeping, kita pernah tahu nih pencatatan. Berarti bookkeeping adalah sebuah pencatatan, pembuatan jurnal. Tapi kalau kita lebih dalam lagi mengenai bookkeeping, bookkeeping adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana kita akan melakukan track atau menuliskan, menggambarkan semua transaksi-transaksi finansial yang terjadi. Ketika transaksi finansial terjadi, transaksi keuangan terjadi dalam perusahaan, baik itu transaksi masuk, keluar, kas masuk, kas keluar, pembelian, pendapatan, ini akan tergambarkan di bookkeeping. Akan tercatat semuanya di sana. Nah, di sini kita akan menuliskan semua transaksi yang terjadi di perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun startup atau bisnis kecil. Nah, di sini kita akan melihat kenapa sih penting bookkeeping ini. Ada beberapa hal yang membuat sebuah bookkeeping atau membuat sebuah pencatatan ini sangat penting dilakukan bagi sebuah usaha, baik itu perusahaan besar maupun yang baru mulai nih, seperti kita startup. Nah, yang pertama, kita akan ngomongin tentang bookkeeping ini akan membantu untuk mengurangi pajak. Kenapa bisa seperti ini? Gini, kadang khususnya bagi kita untuk perusahaan yang baru mulai atau startup ini kadang tidak memisahkan mana harta pribadi, mana harta bisnis. Kita akan menggabungkan, asumsinya ini bisnis punya aku kok, ini harta-hartaku kok, yaudah kita gabungkan aja nih jadi satu. Nah, kalau misalnya kita gabungkan harta pribadi sama harta bisnis jadi satu kumpul nih, otomatis nanti pendapatan kita, aset kita akan makin tinggi. Nah, aset kita makin tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pajak kita. Nah, pentingnya dengan adanya bookkeeping ini, kita akan tahu mana sih yang memang penghasilan pribadi, mana yang penghasilan dari bisnis. Setelah kita tahu mana yang pribadi, mana yang bisnis, kita akan tahu kira-kira berapa sih pajak yang akan dikurangi. Karena semakin tinggi aset kita, otomatis pajak makin besar. Nah, kadang ini yang menjadi yang sampingkan oleh sebuah bisnis kecil. Mereka nggak tahu nih bahwa ketika menggabungkan antara bisnis pribadi, bisnis harta bisnis dengan aset pribadi, maka akan berpengaruh terhadap pajak yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kita harus tahu nih bookkeepingnya gimana, transaksinya apa. Kita pisahkan transaksi bisnis mana, transaksi untuk pribadi seperti apa. Jadi bisa mengurangi nilai pajak kita. Nah, yang kedua adalah kita dari segi mendapatkan pinjaman. Bookkeeping akan membantu. Kalau di sebelumnya kita akan ngomongin bahwa investor sama perbankan ini akan melihat dari segi yang dinamakan dengan forecasting. Bagaimana sih peramalan tentang penjualanmu, pendapatanmu secara kedepannya. Nah, bookkeeping ini adalah basic dalam pembuatan forecasting. Kenapa? Karena bookkeeping akan menuliskan apa saja pengeluaranmu, apa saja pendapatanmu, kira-kira yang menjadi fixed costmu apa, yang menjadi variable costmu apa. Nah, dari sini nanti misalnya nih, memang dari segi investor sama perbankan akan melihat forecasting kalian, tapi ketika ditanyakan, basic kalian membuat forecasting ini apa? Kita ada bookkeeping, data historis yang sebelumnya. Kita lihat dari sini, kita buat dari sini, baru kita membuat sebuah estimasi. Nah, ketika kalian punya bookkeeping ini, forecasting kalian akan makin kuat. Dengan demikian akan memudahkan kalian untuk mendapatkan pinjaman terkait dengan bisnis kalian, baik itu perbankan maupun dari investor. Nah, selanjutnya bookkeeping ini akan membantu kalian untuk melihat apakah terjadi kesalahan dari segi finansial. Maksudnya apa? Nah, kita berbicara tentang forecasting sebelumnya. Forecasting ini adalah anggaran untuk masa depan, anggaran ke depannya seperti apa. Nah, berarti kan belum terjadi, belum realisasi. Sedangkan
Kalau kita berbicara tentang bookkeeping, ini adalah yang sudah terjadi atau realisasinya seperti apa. Asumsikan gini, kita melakukan forecasting di atas nih. Ternyata realisasinya di bawahnya dari anggaran ini. Berarti ada yang salah nih. Salah kita di mana? Estimasi kita kok bisa terlalu jauh nih. Berarti, kita lihat dari bookkeeping kita, dari estimasi kita. Ada yang salah. Mungkinkah kita salah dari segi penetapan harganya, pricingnya, atau harga pokok penjualannya, atau ternyata fixed cost kita terlalu tinggi, atau variable cost kita terlalu tinggi. Ini akan kelihatan dari bookkeeping. Dari bookkeeping ini, dari realisasinya ini kita bandingkan dengan anggaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dari sini akan kelihatan, ternyata ada yang salah nih. Akan lebih mudah ketika kalian melihat apakah forecasting itu ada yang salah atau tidak ketika membuat sebuah bookkeeping. Jadi ketahuan nih, pengeluarannya dari mana saja, ternyata kisah salahnya di mana gitu. Nah, dan yang terakhir adalah bookkeeping ini sangat membantu kalian ketika kalian mau tahu uang kalian hilang kemana. Kadang kalau kita nggak membuat sebuah pencatatan, kita tidak membuat bookkeeping, tahu-tahu uang kita habis. Buat apa? Kita telusuri lagi udah lupa. Nah, bookkeeping ini akan membantu penelusuran ini. Misalnya, kita ambil yang simpel aja deh. Nggak usah ngomongin bisnis, kita ngomongin pribadi dulu. Misalnya, teman-teman memiliki dana di awal bulan sebanyak 1 juta. Nah, baru pertengahan tiba-tiba uang kalian tinggal 300.000. Kalian akan berpikir dengan kencang, kenapa hilang 700.000 ini hilang kemana? Kok belum akhir udah mau habis aja. Kalau kalian nggak punya bookkeeping, kalian nggak akan tahu gimana caranya ini hilangnya kemana aja. Mungkin bisa kalau ingatan kalian kuat, tapi kalau kadang kan ada suka yang miss. Nah, dengan adanya bookkeeping ini kita akan mengetahui miss kita ada di mana sih. Ini juga yang kita terapkan di perusahaan atau di bisnis. Jangan sampai uang kita keluar tapi nggak tahu nih keluarnya kemana. Tahu-tahu dana yang kita anggarkan habis. Nah, bookkeeping ini seperti yang dikatakan tadi, ini adalah PES atau data-data historis yang kita gunakan. Di mana data-data historis ini kita kumpulkan, kita akan jadikan satu, mungkin tiap bulannya atau tiap 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari perusahaan, kebijakan perusahaannya masing-masing. Di mana yang nantinya dari penulisan ini, penganggaran ini, kita akan tahu kira-kira keputusannya seperti apa. Apakah ternyata pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, berarti kita harus ada yang dikurangi nih dari pendapatan kita, dari pengeluaran kita. Atau misalnya pengeluaran kita, pendapatan kita besar, bisa kita ambil keputusan nih, apakah kita bisa investasi lagi. Nah, dari bookkeeping ini kita tahu nih kira-kira keputusan yang paling pas itu seperti apa. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan lanjutkan di berikutnya. Terima kasih.